warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Mawaddah Borusaragi dari kelas Perbankan Syariah 3F dengan NIM 0503233136, dosen pengampu Ibu Rahimah Kumala ME. Adanya saya di video ini, saya akan mencoba mempresentasikan mengenai materi pendapatan nasional dan keseimbangan. So, jangan lupa tonton video ini sampai habis. Apa sih pengertian pendapatan nasional dan keseimbangan itu? Pengertian pendapatan nasional dan keseimbangan adalah pendapatan nasional di mana semua pelaku ekonomi memberikan kontribusi pada batas yang wajar dan sesuai dengan kebutuhannya. Pendapatan nasional keseimbangan merupakan persamaan dari sejumlah kontribusi pelaku ekonomi, sedangkan pendapatan nasional itu hanya identitasnya saja. Suatu perekonomian dapat dikatakan berkembang apabila pendapatan per kapita dalam jangka panjang akan terus naik. Namun bukan berarti bahwa pendapatan per kapita akan selalu mengalami kenaikan, karena akan adanya resesi ekonomi, kekacauan politik, dan penurunan ekspor dapat mengakibatkan menurunnya tingkat kegiatan perekonomian suatu negara. Saya juga mengutip menurut Val Studenski yang mengatakan bahwasannya pendapatan nasional itu adalah aliran baik dari barang dan jasa serta aliran non-income. Oleh karena itu disebut produk nasional, bisa juga dengan pendapatan nasional. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai keseimbangan umum dalam Islam. Keseimbangan umum dalam Islam itu berbeda dengan ekonomi konvensional yang memiliki paradigma materialisme. Ekonomi Islam merupakan pengetahuan yang dikembangkan berdasarkan akal dan wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis. Maka dalam melakukan kegiatan ekonomi Islam akan ada aspek kebaikan yang mesti diamati, yaitu nilai-nilai yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nilai-nilai kebaikan atas dasar fakta indrawi manusia yang kemudian melahirkan etika sekaligus cara kerja yang baik. Dalam teori keseimbangan pasti tidak akan terlepas oleh teorinya Adam Smith yang mengenai consumer equilibrium, namun dalam Islam keseimbangan pun dijelaskan dengan berbagai dukungan lainnya. Salah satunya ada dijelaskan pada surah Al-Furqan ayat 67 yang artinya, dan termasuklah hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Dari ayat Furqan ayat 67 tersebut, maka keseimbangan yang muncul adalah ketika seorang muslim memiliki harta, maka muslim hendaklah memelihara hartanya. Tidak memboroskan sehingga habis, tetapi pada saat yang sama tidak dibolehkan menahannya sehingga mengorbankan kepentingan pribadi, keluarga, atau orang lain yang membutuhkannya. Landasan ini menjadi sangat penting dalam mengatur keseimbangan dari pihak konsumen dan mampu mengatur bagaimana kebutuhannya selama hidup di bumi. Dengan keseimbangan umum, biasanya pendapatan nasional itu kita lambangkan dengan Y, tingkat bunga adalah I, dan pendapatan nasional adalah Y. Selain adanya landasan yang utuh dari Al-Quran dan Al-Hadis, dalam Islam ada penghapusan tingkat bunga karena dilarang oleh agama dan memberikan solusi dengan bagi hasil serta dengan tingkat keuntungan yang diinginkan atau kita sebut dengan R. Dalam perekonomian tertutup yang belum ada kebijakan fiskalnya, pendapatan nasional akan mencapai keseimbangan apabila besarnya saving sama besarnya dengan investasi. Bahwa dalam perekonomian yang belum ada tindakan fiskal pemerintah, sumber pendapatan nasional adalah pengeluaran masyarakat untuk konsumsi dari pengeluaran masyarakat untuk investasi, dan dalam persamaan dapat ditulis dengan Y sama dengan C tambah I. Pendapatan nasional dapat kita tuliskan dengan persamaan Y dan G, yaitu adalah pendapatan nasional, C itu adalah konsumsi rumah tangga, I itu adalah investasi, G itu adalah pemerintah, X itu adalah ekspor, dan M itu adalah impor. Dari satu sisi, pemerintah dapat melakukan pengeluaran baik terhadap masyarakat atau konsumsi pemerintah. Pengeluaran terhadap masyarakat sering disebut transfer pemerintah atau TR, dan di sisi lain pemerintah dapat melakukan penarikan iuran atau pajak dari masyarakat baik langsung ataupun tidak langsung yang disebut pajak atau TX. Pendapatan setelah diperhitungkan penerimaan transfer dari pemerintah dan pajak yang harus diserahkan kepada pemerintah disebut invisible income, yaitu pendapatan yang sudah siap untuk dikonsumsi dan ditabungkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alur melingkar kegiatan perekonomian dua sektor.
Perekonomian dua sektor meliputi produsen dan konsumen yang memberikan barang dan jasa, pembayaran, sewa bunga, upah, dan laba. Selanjutnya, untuk menghitung pendapatan nasional keseimbangan pada perekonomian dua sektor, dapat digunakan dua pendekatan. Yang pertama itu ada pendekatan pengeluaran dan pendekatan injeksi kebocoran. Selanjutnya, rumus pengeluaran itu sama dengan E sama dengan C tambah 1, sedangkan pendapatan itu Y sama dengan C tambah S. Sirkulasi aliran pendapatan perekonomian tiga sektor meliputi perusahaan, pemerintah, dan rumah tangga. Dari sisi pendapatan, Y sama dengan C tambah S tambah TX, dan dari sisi pengeluaran, AE dibagi Y sama dengan C tambah I tambah G. AE itu sama dengan pengeluaran agregat. Jika G lebih besar daripada TX, maka arus pengeluaran dalam perekonomian masyarakat akan bertambah. Tetapi jika TX lebih besar dari G, arus pengeluaran dalam perekonomian masyarakat akan semakin berkurang. Di sini saya sudah ada menjelaskan dan melampirkan mengenai rumus perekonomian tiga sektor. Langsung saja di sini kita akan membahas mengenai contoh soal. Diketahui fungsi konsumsi C sama dengan 20 tambah 0,75 YD. Ini adalah 40, pajak atau TX-nya adalah 20, konsumsi pemerintahnya G sama dengan 60, dan transfer pemerintah atau TR-nya sama dengan 40. Nah, di sini kita diminta besar pendapatan nasional equilibrium-nya, dan hitunglah konsumsi equilibrium-nya, dan hitunglah saving equilibrium-nya. Langsung saja di sini kita akan membuat rumusnya, yaitu Y sama dengan 1 kurang C, buka kurung A kurang CTX tambah CTR tambah 1 tambah G. Kita masukkan 20 kurang 0,75 dikali 20 dan ditambah 0,75 kali 40, tambah 40-nya dan G-nya adalah 60. Y sama dengan 4 dibuka kurung 20 kurang 15 tambah 30 tambah 60 tambah 40, maka hasil Y-nya sama dengan 540. Selanjutnya kita dapat membuktikan dari rumus S tambah TX dan I tambah G tambah TR, maka hasilnya itu sama-sama 140. Oke, di sini kita akan lanjut mengenai alur melingkar kegiatan perekonomian per sektor. Ekspor itu adalah jika sebuah negara mengirimkan atau menjual produknya ke luar negeri. Sedangkan impor itu adalah jika sebuah negara menerima atau membeli produk ke negara lain. Jadi di kegiatan perekonomian per sektor itu ada 4 yang terlibat, yaitu perusahaan, pemerintah, masyarakat, dan luar negeri. Alasan ekspor itu dilakukan oleh sebuah negara. Yang pertama itu barang tersebut diperlukan di negara lain. Yang kedua, negara lain tidak dapat memproduksi barang tersebut. Yang ketiga, kemampuan dari negara tersebut untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing pada pasar luar negeri yang mempunyai keistimewaan. Rumus dari perekonomian per sektor itu AE sama dengan CDN tambah I tambah G tambah X tambah M. CDN itu adalah pengeluaran konsumsi RT, I itu adalah investasi perusahaan. G itu adalah pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh di dalam negeri. X itu adalah ekspor, M itu adalah impor. Keseimbangan pendapatan nasional, syarat keseimbangannya itu yang pertama itu adanya penawaran dan pengeluaran agregat.